Baik ya, selamat pagi semua. Hari ini kita ya. Jadi hari ini kita akan membahas mata kuliah evaluasi pengajaran Penjas dan pokok bahasan yang akan kita kaji yaitu pengertian ya, pengertian tes, pengukuran dan evaluasi. Ya. Jadi umumnya orang hampir semua sudah bisa atau sudah pernah mendengar tentang eh, tes, pengukuran, dan evaluasi. Tetapi rincinya ini masih banyak yang biasanya salah mempersepsikan. Ya. Sebenarnya tes, pengukuran, dan evaluasi ini merupakan tiga istilah ya yang berbeda tapi saling berhubungan. Jadi tadi saya katakan bahwa tiga hal yang berbeda dan banyak orang sulit ya untuk mengetahui secara pasti, secara jelas kira-kira bagaimana perbedaannya, bagaimana hubungannya, sehingga istilah-istilah itu sering disalah artikan, termasuk sampai di dalam penulisan-penulisan skripsi pun banyak yang keliru, gitu. Ditanyai instrumen malah evaluasi atau alat-alat yang dijawab. Jadi mudah-mudahan nanti setelah kuliah hari ini Anda bisa paham ya. Dan untuk itu kita akan membahas dulu satu persatu ya. Jadi terkait dengan pengertian tes ya. Di sini disebutkan bahwa kata tes itu ya terdiri dari kata testum ya. Testum ini bahasa Prancis. Jadi kalau orang bilang testum itu dalam bahasa Prancis itu piring ya. Dan itu biasanya digunakan untuk menyisihkan logam-logam mulia ya. Uh, Baik, sebentar saya ada agak. Baik, kita lanjut ya. Jadi kata testi ini sendiri kita lihat ya. Jadi kalau kata testi ya, ini artinya orang coba kita atau siswa kita itu melakukan tes. Ya. Ada juga kata tester. Jadi kalau kata tester itu artinya orang yang melakukan tes itu. Ya kalau guru yang melakukan tes berarti gurunya disebut sebagai tester. Tapi kalau kita di lapangan, ya misalnya Anda nanti bukan di sekolah, Anda di lapangan, cabang olahraga apa saja yang mungkin Anda eh, ada di salah satu cabang olahraga, dan biasanya entah Anda atau juga teman-teman yang lain yang ada di panitia biasanya melakukan tes secara rutin kepada atlet-atlet Anda, maka mereka-mereka juga disebut sebagai tester, artinya orang yang melakukan tes itu. Nah, yang berikut ada kata testing. Jadi kalau kata testing ya itu waktu pelaksanaan tes itu ya. Jadi waktu yang digunakan untuk melaksanakan testing yaitu jadi jangan sampai kita salah mengartikan antara atau kita malah salah menyebutkan ya. Jadi biasa orang pakai testi, tester ya. Jadi orang yang melakukan tes ya disebut tester, orang yang melakukan yang sedang diukur itu testi. Ya, jangan sampai lupa. Kemudian ada, kalau kita lihat secara operasionalnya ya, tes itu apa ya? Tes adalah instrumen yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang
individu atau kelompok individu. Jadi kalau di kelas Anda melakukan tes ya, lalu tes itu apa? Tes itu merupakan instrumen atau alat yang biasanya digunakan ya, entah guru, entah panitia untuk memperoleh informasi tentang baik itu orang per orang maupun kelompok orang. Ya. Jadi kalau Anda melakukan nanti mungkin di tes pengukuran, mata kuliah tes pengukuran itu juga ada. Anda hari ini kita akan tes senam ya. Ya, kalau kita melakukan tes senam itu, maka di dalam tes senam itu ada banyak ya instrumen-instrumen yang bisa digunakan. Instrumen yang digunakan untuk menilai ya masing-masing orang itu ya, kemudian masing-masing pokok bahasan atau masing-masing cabang olahraga itu instrumennya biasanya beda-beda, tapi umumnya semuanya dikatakan sebagai tes ya. Jadi instrumen atau alat yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang individu atau kelompok. Ya, kalau kita tidak tes, maka kita tidak pernah tahu informasi apa ya yang diperoleh. Maka orang biasanya kemudian memberikan nilai sembarang saja. Nah, ini juga berdosa gitu. Ada yang dapat nilai bagus, dikasih nilai jelek. Ada yang punya nilai jelek, ya dikasih nilai bagus. Ini banyak biasanya kalau di tes-tes untuk keterampilan itu agak berbeda dengan ya tes untuk kognisi ya, untuk pengetahuan maupun untuk sikap itu berbeda-beda. Jadi tes untuk seorang guru itu ya biasanya terdiri dari 3 ranah itu ya. Jadi ranah afeksi, ya, kognisi dan ranah psikomotor. Ya, ini nanti di akhir kuliah hari ini ada tugas juga buat Anda terkait dengan 3 ranah ini. Ya. Jadi bagaimana seorang guru penjas itu menilai siswanya dari ranah afeksi ya atau afektifnya, ya, kemudian bagaimana dengan menilai anak-anak itu dari sisi kognitifnya, dan bagaimana menilai mereka dari sisi skillnya atau keterampilannya. Nah, 3-3 ini biasanya ada di dalam proses pembelajaran penjas, dan 3-3 nilai ini harusnya diperoleh ya oleh guru baru bisa menentukan nilai akhir dari pokok bahasan itu atau materi penjas. Ya, otomatis nanti ada satuan-satuan terkecil dulu. Pembelajaran penjas itu kan banyak ya. Jadi ada yang nomor atletik. Ya. Di nomor atletik itu banyak lagi kan. Ada nomor lari, lompat, lempar, jalan. Lari sendiri ada ya 100 ya 200 400 ya 800 ribu, banyak sampai pada lari maraton kan. Nah, jadi bagian-bagian itu tentu punya nilai sendiri-sendiri, dan untuk merangkum itu seorang guru penjas itu kan punya banyak sekali pekerjaan ya, baik dari sisi afektifnya maupun sisi kognisi dan psikomotornya. Nah, kita banyak menilai atau dominan itu menilai atlet itu dari sisi yang psikomotornya ya. Nah, tes sendiri dapat berupa pertanyaan tertulis ya, bisa dalam bentuk wawancara ya. Kemudian pengamatan ya dari mereka melakukan gerakan keterampilan dan kita mengamati ya. Ada yang juga hanya berupa checklist saja ya. Jadi banyak bentuk daripada tes itu yang bisa dilakukan. Jadi jangan terfokus. Guru penjas ya hampir 99% atau mungkin 100% semuanya hanya terfokus pada bagaimana tes psikomotor saja atau tes keterampilan saja. Dan ini langsung terkait dengan praktek mereka di lapangan atau unjuk kerja fisik mereka di lapangan. Jadi kalau
tes unjuk kerja berarti bagaimana Anda melakukan ya gerakan lari cepat. Ini saja biasanya guru penjas bilang lari cepat, tapi dalam mengajarnya salah gitu. Bilang lari cepat, tapi mereka mulai dari mengajarkan start ya. Ada start jongkok, start berdiri ya, start melayang, itu diajarkan. Bahkan sampai cara memasuki finish pun diajarkan. Padahal yang dimaksudkan hanya lari ya. Misalnya lari cepat saja. Lari cepat dengan lari jarak jauh kan berbeda. Lari cepat berarti masuk dalam kategori sprint kan. Ya, itu biasanya ada orang malah berbeda di situ. Ya, bilang lari. Bagaimana orang mengajarkan lari itu? Ya, bagaimana membuat anak-anak itu dengan sendirinya tanpa disebutkan pun mereka akan melakukan gerakan lari itu. Tapi bukan lari yang biasa, lari yang sprint gitu. Jadi kita tidak mengajarkan mereka ke start dan seterusnya, langsung mengajarkan lari. Ya, katakan saja mereka main enggo lari, itu sudah berlari. Ya. Main kejar-kejaran, main tali itu sudah lari. Kita taruh koran di depan dada sini untuk berlari, ya itu mereka sudah berlari. Ya kalau berlari orang Ambon bilang tada angin begitu ya. Lari bertentangan dengan arah angin, yaitu masih gampang karena otomatis korannya akan tetap melekat di dada atau di perut. Gitu. Tapi kalau kita berlari searah dengan arah angin, maka kemungkinan kertas korannya akan jatuh kalau kita tidak berlari lebih cepat ya. Maka orang kemudian berlari dengan lebih cepat. Kalau orang berlari dengan kecepatan penuh karena anginnya keras, mereka harus berlari keras, kalau tidak korannya jatuh, maka dengan sendirinya mereka sudah melakukan lari sprint gitu. Ya itu sudah kita mengajarkan lari, jadi jangan sampai berbeda. Kemudian juga dari sisi pengukuran, pengertian dari pengukuran ya. Pengukuran itu kan kalau di ketongpung mata kuliah itu katanya ya test and measurement, itu biasanya tes dan pengukuran ya. Jadi measurement ini sendiri dari bahasa Inggris yang artinya mengukur. Jadi kalau orang mengukur berarti sama dengan melakukan ya kegiatan mengukur itu. Kemudian yang berikut dikatakan bahwa pengukuran adalah suatu usaha untuk mengetahui suatu keadaan ya kira-kira seperti apa adanya ya, kondisi saat itu diukur dan kita akan mendapatkan hasilnya. Jadi suatu usaha untuk mengetahui ya suatu keadaan atau suatu keterampilan daripada anak itu, dan untuk melihat ya keterampilannya apa adanya, jangan sampai dilebih-lebihkan. Jadi kita bisa tahu bahwa skill anak ini bermasalah. Ketika berlari tangannya salah. Ya. Ketika dia melompat, ini tumpuannya keliru. Gitu. Ini ketika dia melakukan roll depan, ini kepalanya salah. Dia tidak menempatkan belakang kepala, tapi menempatkan ubun-ubun kita ini di matras. Itu kan keliru. Dan seterusnya. Jadi kita dengan mengukur mereka, kita akan tahu persis keadaan sebenarnya daripada siswa-siswa kita ya. Lalu melalui kegiatan pengukuran, segala program yang menyangkut perkembangan dalam proses pembelajaran itu ya dapat dikontrol ya. Jadi untuk orang mengevaluasi seseorang, kalau tanpa pengukuran dia tidak mungkin akan bisa mengevaluasi secara baik gitu. Nah, sehingga itu pentinglah siswa-siswa kita itu diukur gitu. Kalau di basket misalnya kita di bawah ring dan melakukan jump shoot secepat-cepatnya dalam 1 menit, misalnya berapa banyak dia bisa shoot bola masuk, itu berarti kita sedang melakukan kegiatan mengukurnya ya. Jadi jangan keliru. Nah, yang kita lihat pengukuran dikatakan juga sebagai suatu proses untuk memperoleh data secara objektif ya, secara kuantitatif dan
kalau orang biasanya memperoleh data secara kuantitatif, otomatis itu data-data itu ya akan sangat bermanfaat ketika kita eh, mulai mengolahnya secara statistik. Ya, jadi suatu proses untuk memperoleh data secara objektif ya dan kuantitatif. Kalau kuantitatif itu kan berarti yang sifatnya ada angka-angkanya. Ya, biasanya guru penjas itu menilai orang dengan satuan-satuan angka. Satuan-satuan angka baru kemudian kita transfer ke yang sifatnya kualitatif. Ya, kalau kualitatif berarti ya baik sekali, ya, baik, sedang, kurang, kurang sekali atau buruk. Itu fungsinya. Ya. Jadi kita bilang saja seorang calon mahasiswa ya, untuk dapat diterima menjadi mahasiswa penjas kesrek di FKIP Unpati misalnya. Ya, mereka harus menempuh tes masuk. Jadi semua mahasiswa, saya tidak tahu di Aru kemarin Anda dites masuk menjadi mahasiswa penjas kesrek atau tidak. Tapi kalau di Ambon ya itu ada tes. Jadi setelah mereka lulus dari tes yang teori, maka setelah itu mereka harus juga ikut tes keterampilan. Dan tes keterampilan mereka harus lulus juga. Di samping itu di penjas itu kan kita menilai juga antropometrik dari orang. Ya, tinggi rendahnya, bulat gemuknya itu kan dinilai. Bagaimana seorang guru penjas kalau tidak bisa atau pendek sekali, kita baru kemudian sudah pendek mainnya salah lagi, masuk ke nomor-nomor yang misalnya main volley, ya, main basket ya. Biasanya di program studi itu saya selalu marah-marah ketika ada mahasiswa juga mungkin termasuk teman-teman juga yang kadang salah. Jadi ada anak-anak yang cuma orang Ambon bilang tingginya 1 meter kotor saja, tapi diarahkan untuk main volley, gitu. Diarahkan untuk main basket, itu kan tidak tepat. Gitu. Ya, jadi contohnya seorang calon mahasiswa itu untuk dapat diterima menjadi mahasiswa PJKR atau Penjas Kesrek FKIP Unpati katakanlah begitu, atau PSDKU Aru ya. Ya, tentu haruslah menempuh tes masuk, dan setiap kegiatan aktivitas fisik mereka yang ditempuh itu akan diberikan skor. Ya, nah ini yang disebut sebagai pengukuran. Nah, misalnya Anda ya melakukan wall bounce di bola voli ya. Anda melakukan passing ya, passing bayangan saja, dan ternyata selama kurun waktu tertentu Anda mampu memperoleh ya skor misalnya 35 ya, selama 30 detik sajalah katakan begitu. Ya itu berarti kita sudah melakukan ya, mendapat skor dari hasil pengukuran ya. Ya. Kalau kita kaji terkait dengan evaluasi ya, maka kita lihat dulu pengertian evaluasinya. Ya, evaluasi sendiri berasal dari bahasa Inggris ya. Evaluation yang berarti juga penilaian atau penaksiran. Nah, kalau penaksiran atau kita mengestimasi atau memprediksi gitu ya. Jadi kalau bahasa Indonesianya ya jadinya evaluasi. Tapi kalau bahasa Inggrisnya ya karena memang asal katanya dari bahasa Inggris ya. Evaluasi itu apa? Evaluasi adalah suatu usaha untuk membandingkan hasil pengukuran terhadap bahan pembanding atau patokan-patokan tertentu. Jadi kita mengevaluasi sesuatu, ya biasanya orang tidak tahu ini sudah saya evaluasi, lalu nilai-nilai mereka ini masuk dalam klasifikasi apa? Baik sekali atau baik atau kurang, cukup atau apa? Itu. Maka hasil-hasil usaha untuk membandingkan pengukuran-pengukuran itu ya itu merupakan materi yang nanti akan kita bandingkan dengan patokan-patokan tertentu. Oh ternyata misalnya kita
di di bola basket misalnya, ya. Waktu selama 1 menit kita melakukan jump shoot di bawah ring, ya. Ternyata selama 1 menit itu kita bisa memasukkan bola ke ring itu 50 gitu. 50 itu kalau tidak dibandingkan dengan skor tertentu, dari skor standar baku, kita punya penjas itu sudah ada standar baku tertentu. Kalau tidak kita bandingkan dengan skor itu, maka kita tidak tahu bahwa angka 50 tadi itu masuk dalam skor atau kategori apa. Nah, itu skor-skornya itu sudah apa? Itu pentingnya ya untuk kita ketahui itu. Yang berikut terkait dengan evaluasi ini ya. Dikatakan bahwa evaluation is the process of determining the value of worth of selection data. Ya, jadi evaluasi adalah proses ya penentuan nilai atau harga dari data yang dikumpulkan. Jadi data-data yang dikumpulkan itu baru kemudian bisa kita proses menjadi sebuah nilai ya. Nah, evaluasi selalu dilaksanakan dengan merujuk kepada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan apa? Ya otomatis tujuan pembelajaran itu. Anda sebelum mengajarkan guling depan di dalam senam, ya, Anda punya tujuan dalam proses pembelajaran yang terkecil, tujuan instruksional Anda itu, ya pasti Anda akan pada bagian akhir, misalnya siswa mampu mendemonstrasikan ya, bentuk gerakan roll depan dengan baik. Nah, itu berarti tujuan Anda. Sehingga Anda waktu membelajarkan senam itu, terutama melakukan roll depan misalnya, berarti semua konsentrasi Anda tuangkan ke sana, melakukan langkah-langkah pembelajaran, sampai pada bagian akhir daripada langkah itu adalah bagaimana siswa itu mampu untuk melakukan roll depan secara baik ya. Evaluasi juga merupakan proses pemberian pertimbangan atau makna mengenai nilai dan arti dari suatu yang dipertimbangkan. Jadi memberikan pertimbangan bahwa kira-kira anak ini, oh ini dia lemah di sini, tapi dia punya kelebihan di sini ya. Kira-kira kalau kelemahannya dan kelebihan ini kita padukan, oh mungkin dia akan memperoleh skor tertentu. Nah, itu menjadi penting untuk kita bisa mengevaluasi secara komprehensif tentang anak itu. Ya, karena di penjas otomatis ada yang memiliki keterampilan bagus sekali, tetapi di dalam kognitif mereka itu jelek. Ya, meskipun dia punya sikapnya bagus ya, afeksinya bagus, ya, kognisinya bagus, tapi kemudian di dalam praktek tidak bisa buat apa-apa. Ini dua hal yang berbeda. Tetapi sebagian anak itu memiliki keterampilan yang bagus sekali. Ya. Mereka punya skill bikin apa saja bagus. Main basket bagus, main volley bagus, sepak bola bagus, berenangnya bagus, senamnya bagus. Ya. Semuanya bagus. Tetapi ketika kita bertanya, dia tidak bisa menjelaskan itu secara baik. Ini sih hal-hal yang berbeda. Ya. Jadi pemberian pertimbangan itu ya dapat berupa apa saja ya. Pertimbangan itu terkait dengan orangnya bagaimana ya. Oh ini anak ini selalu cuek-cuek. Orang ketika berbicara dengan dia bikin diri seng tahu begitu ya. Tidak peduli dengan apapun. Ini terkait dengan orang ya, bagaimana sikap dia. Ini kan berarti terkait dengan ranah yang pertama tadi, yaitu afeksi ya, sikapnya. Nah, terkait dengan benda ya, terkait dengan kegiatan ya, terkait dengan keadaan tertentu atau hal-hal lain yang bisa kita lihat. Ini semua bagian dari evaluasi. Jadi kita kait-kaitkan secara menyeluruh sehingga pada akhirnya kita menilai orang itu tidak salah, menilai sesuai dengan apa yang akan kita nilai ya. Nah, jadi kalau kita masukkan di dalam satu kerangkeng ya, kita hubungkan antara tes, pengukuran dan evaluasi, maka kedudukannya kurang lebih seperti itu ya. Jadi di depannya kita tahu bahwa
ini kita mau melakukan tes ya. Tes itu sendiri kita tidak bisa mendapatkan apa-apa, data apapun tidak bisa kita dapat. Misalnya kita bilang tes tes kemampuan pukulan strike, ya berarti kita melakukan pukulan strike. Ya. Tetapi kata tes untuk melakukan pukulan strike itu atau pukulan lurus itu tidak akan berguna kalau tanpa dibarengi dengan yang namanya pengukuran. Ya. Jadi orang melakukan tes, ya, tes itu akan bermanfaat ketika orang melakukan pengukuran. Dengan melakukan pengukuran, ya kita akan mendapatkan data apa adanya tentang anak itu. Ya, kita melakukan tes, ya, kita melakukan pengukuran dari satuan-satuan pembelajaran terkait dengan pokok bahasan yang sudah pernah kita kasih. Jangan sampai kasih materinya di tempat lain, tesnya di tempat lain, gitu. Atau kemudian materi yang tidak pernah sama sekali kita kasih, tapi kita berikan tes kepada mereka. Gitu. Nah, ini berarti hal yang berbeda. Jadi secara konstruksionalnya atau secara klasifikasi bagannya, maka ini kita lihat postur besarnya itu seperti itu. Jadi tes, ya, kita melakukan tes, di dalamnya berisikan pengukuran, maka ketika tes dan pengukuran itu dilakukan, dibungkus dengan yang namanya evaluasi secara besar di luar, itu untuk mengestimasi bagian daripada tes dan pengukuran yang telah dilakukan di lapangan terhadap proses dari pembelajaran itu sendiri. Nah, jadi ini menjadi penting buat saudara untuk bisa memahami apa sebenarnya tes, apa sebenarnya pengukuran, dan apa sebenarnya yang kita katakan dengan evaluasi. Tes sendiri tanpa pernah diukur, maka tes sendiri tidak menjadi bermanfaat, dan evaluasi pun tidak akan bisa dilakukan. Nah, padahal evaluasi dalam suatu proses pembelajaran seperti materi yang minggu lalu sudah saya katakan, itu merupakan bagian yang integral. Kalau bagian yang integral berarti merupakan bagian yang penting dari sebuah proses pembelajaran. Mengapa penting? Ya, tanpa orang mengevaluasi, maka otomatis orang atau guru, ya, tidak mampu, tidak akan bisa memberikan penilaian atau hasil kepada siswanya. Saya kira itu bagian apa yang harus dijelaskan untuk materi kita hari ini, yaitu terkait dengan tes, pengukuran, dan evaluasi. Jadi gambarannya seperti itu. Saya kira, ya, bentar, kita sudah berada di penghujung, ya. Dan ini Anda memiliki tugas untuk bisa dilakukan, ya. Kita buru-buru saja, materinya tidak bisa banyak-banyak karena berbenturan, bertabrakan dengan kuliah-kuliah kita, dan sering diganggu dengan pelayanan-pelayanan terhadap mahasiswa. Juga ujian-ujian yang hari ini atau akhir-akhir ini sangat marak dilakukan, ya. Jadi orang menuju kepada persiapan untuk mengikuti wisuda. Sekarang hampir setiap hari orang ujian, ya, dan ini sangat mengganggu kita dalam proses ini, sehingga kuliah-kuliah juga untuk PSDKU ini menjadi terhambat semua. Baik, ini Anda silakan berdiskusi dengan teman-teman Anda dan kerjakan di dalam kelompok yang kemarin sudah Anda bersama-sama di dalam kelompok untuk tugas yang pertama kemarin. Dan ini adalah merupakan tugas yang kedua. Silakan Anda diskusikan dan buat hanya satu alasan. Kemudian silakan Anda kirim kepada saya, dan sampai sebentar malam aja, ya. Saya tunggu sampai sebentar malam jam 00, ya, atau jam 12 malam.
Yang pertama, ya, terangkan mana yang harus dikerjakan lebih dahulu. Apakah evaluasi, ya, pengukuran, atau tes dalam proses evaluasi atau dalam proses pembelajaran. Jadi kira-kira dari tes, pengukuran, dan evaluasi itu yang mana yang harus dikerjakan yang pertama, kemudian apa dulu, baru sampai pada bagian akhir. Kemudian yang kedua, buatlah bentuk tes, ya, yang meliputi ranah afeksi, kognisi, dan psikomotor. Jadi silakan kalian di dalam kelompok berdiskusi tentang salah satu pokok bahasan di dalam penjas itu. Ya, silakan dipilih sendiri oleh kelompok dan buatlah bentuk tesnya. Kira-kira ini di dalam senam saya mau bikin roll depan. Ya, roll depan ini untuk mendapatkan skor tentang afeksinya atau skala sikapnya itu apa yang harus bentuk soalnya seperti apa. Ya, kemudian untuk mendapatkan skor terkait dengan ranah kognisi, kira-kira pertanyaannya akan seperti apa. Dan kira-kira di ranah psikomotor, ya Anda mau memberikan pertanyaan seperti apa sehingga waktu mereka melakukan Anda bisa memperoleh ya skor terkait dengan kemampuan mereka dalam melakukan suatu aktivitas. Ya, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Untuk ranah afeksi, kognisi, dan psikomotor itu tidak sulit kalau Anda punya atau pernah mengikuti kuliah perencanaan pengajaran, ya, atau manajemen pengajaran. Anda kalau tidak ada lagi berarti Anda cari di RPP, ya. RPP guru-guru itu di bagian terakhir itu biasanya ada penilaian. Ya, jadi ada butir-butir pertanyaan yang meliputi ranah afeksi, ya, bagaimana menilai sikap daripada siswa, bagaimana menilai pengetahuan mereka atau kognisi mereka, dan bagaimana menilai keterampilan mereka atau psikomotor. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya harus terlibat dalam aktivitas lain lagi di sini. Kalau ada yang mau bertanya, cepat-cepat saja. Ya, persilakan kalau ada yang mau bertanya. Halo. Ini sudah dicatat ya? Sudah, Pak. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya kira cukup karena materinya sedikit saja, hanya terkait dengan pengertian-pengertiannya saja. Supaya Anda tidak keliru. Halo, Pak. Materi, ya. Halo Pak. Lanjut, bagaimana? Pak, mohon maaf kalau kirim tugas lewat WA atau email Pak. Lewat email saja. Kamu bikin pono beta punya HP hang semua bis. Kemarin kan sudah saya kasih alamat emailnya, ya. Iya Pak. Ya, lewat email saja. Tunggu sampai jam 12 malam, nanti ada besok masih ada yang masuk, itu saya buang itu, ya. Karena besok saya sudah kerjakan barang lain lagi gitu. Ya Pak. Baik, saya kira itu. Kalau nanti ada yang mau bertanya nanti lewat WA saja supaya ada waktu nanti saya jawab. Baik, atas perhatian saya ucapkan terima kasih.